Hai, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat ya, dan tetap jaga kesehatannya. Karena kita masih mengalami pandemi COVID-19, sehingga kita tidak bisa bertatap muka ya. Kita tidak bisa bertatap muka di sekolah. Walaupun begitu, Bapak harap kalian tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Untuk hari ini materi kita sejarah wajib itu sudah masuk bab 3. Inilah bab terakhir kita untuk semester ini. Jadi untuk bab 1 dan bab 2 yang sudah kita pelajari minggu-minggu lalu, Bapak harap kalian sudah pahami ya. Kalau misalnya kalian belum pahami atau kalian lupa, boleh kalian baca lagi, kalian ulangi lagi baca bukunya. Boleh juga kalian diskusikan sama teman-teman kalian agar pengetahuan kalian itu makin bertambah. Baiklah, untuk hari ini materi kita bab 3 itu adalah proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan agama Buddha di Indonesia. Di mana tujuan pembelajaran kita setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan kalian mampu memahami bagaimana proses masuk dan berkembangnya agama Hindu dan agama Buddha di Indonesia. Jadi boleh kalian buka buku kalian halaman 60. Di situ peta konsep. Bapak akan menjelaskan peta konsep ini. Untuk hari ini Bapak akan menjelaskan peta konsep agar minggu depan kita masuk materi yang baru, yaitu perkembangan Hindu dan Buddha di Asia. Jadi sebelum itu Bapak ingin memberitahu kepada kalian bahwa masuknya agama Hindu dan Buddha di Indonesia mengakhiri zaman pra-aksara. Jadi zaman pra-aksara itu berakhir ketika masuknya agama Hindu dan agama Buddha di Indonesia, yaitu munculnya kerajaan Kutai. Jadi agama Hindu dan agama Buddha itu berasalnya dari mana? Jadi kita mulai dulu dari agama Hindu Buddha itu lahirnya di mana ya? Agama Hindu dan agama Buddha itu lahirnya di India, di mana agama Hindu dan agama Buddha itu lahir atas perpaduan kebudayaan, yaitu kebudayaan bangsa Arya dan kebudayaan bangsa Dravida. Jadi perpaduan antara kebudayaan bangsa Arya dan kebudayaan bangsa Dravida melahirkan agama Hindu, di mana bangsa Arya itu adalah bangsa pendatang, sedangkan bangsa Dravida itu adalah penduduk asli. Jadi percampuran antara kebudayaan inilah yang melahirkan agama Hindu dan agama Buddha. Lalu ketika agama ini sudah lahir di India, maka tersebarlah agama ini seperti ke Asia Selatan melalui invasi bangsa Arya, sedangkan Asia Timur menyebar ke Cina dan Jepang, sedangkan di Asia Tenggara menyebar ke negara kita, yaitu ke negara Indonesia. Lalu proses masuknya agama Hindu dan agama Buddha ini masuk melalui jalur laut, ya, melalui jalur laut. Karena zaman dahulu itu belum ada pesawat terbang, belum ada kereta api, atau belum ada kapal yang memiliki mesin. Jadi mereka pada zaman dahulu itu menyebar membawa agama ini melalui jalur laut dengan menggunakan angin musim atau angin laut. Selain mereka menyebarkan agama, mereka juga berdagang atau mencari rempah-rempah. Jadi mereka datang ke Indonesia itu pertama kali untuk mencari rempah-rempah. Selain mereka mencari rempah-rempah, mereka juga menyebarkan agama. Lalu ketika mereka masuk, bagaimana proses perkembangannya? Jadi agama Hindu dan agama Buddha ini berkembang karena adanya perkawinan. Contohnya seperti ini, Bapak contohkan misalnya ada seorang laki-laki, dia berasal dari India misalnya, atau dari Asia Tenggara. Dia datang ke Kepulauan Indonesia, atau kita buat ke Ambon atau ke Batavia dengan menggunakan kapal. Lalu ketika dia sampai ke Indonesia, sampai ke Batavia atau ke Ambon, dia tidak langsung pulang. Dia mengemas barang-barang yang akan mau dibawanya pulang ke negaranya. Ketika dia sampai ke Indonesia, dia tidak pulang, dia melakukan interaksi dengan masyarakat Indonesia. Lalu terjadilah perkawinan antara pendatang sama masyarakat asli atau masyarakat pribumi.
Jadi hasil dari perkawinan mereka itu, anaknya itu otomatis menjadi agama Hindu. Sebelum agama ini masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia itu memiliki kepercayaan itu adalah animisme, dinamisme, totemisme atau kepercayaan terhadap nenek moyang. Lalu ketika masuknya agama ini, mereka sudah memiliki kepercayaan. Jadi ketika terjadi pernikahan, si perempuan ini juga langsung masuk menjadi agama Hindu atau agama Buddha, dan anak yang mereka hasilkan juga menjadi agama Buddha. Lama-kelamaan daerah itu mayoritas menjadi agama masyarakatnya agama Hindu atau agama Buddha. Lalu penyiar agama Hindu itu maksudnya siapa yang membawa agama ini masuk ke Indonesia? Ada 5 teori. Yang pertama itu teori Sudra, teori Waisa, Kesatria, Brahmana, dan teori arus balik. Intinya aja Bapak jelaskan ya, bahwa teori Sudra itu adalah orang buangan. Orang buangan maksudnya mereka tidak diterima di negaranya, lalu mereka pergi berimigrasi mencari tempat di mana mereka diterima. Karena di negaranya mereka dijajah, disiksa, lalu mereka pergi ke tempat di mana mereka terima hingga akhirnya mereka sampai ke Indonesia. Ini bisa kita contohkan seperti suku Rohingya yang ada di Myanmar. Nah, mereka tidak diterima di Myanmar, lalu mereka pergi mengungsi mencari tempat di mana mereka diterima hingga akhirnya mereka sampailah ke Medan. Itu ada kemarin beritanya di televisi. Kalau kalian pernah melihatnya ya. Lalu yang kedua adalah teori Waisa. Teori Waisa ini adalah teori pedagang atau yang membawa agama ini ke Indonesia adalah pedagang. Karena mereka sekalian berdagang, mereka juga menyebarkan agama. Lalu yang ketiga adalah teori Kesatria. Teori Kesatria ini adalah identik dengan prajurit, di mana prajurit yang kalah perang di negaranya, dia tidak mau menjadi tawanan, sehingga dia lari dari negaranya hingga sampai ke Indonesia. Lalu teori Brahmana. Nah, teori Brahmana ini mengatakan bahwa kaum Brahmana lah yang menyebarkan agama Hindu ke Indonesia, karena hanya mereka lah yang tahu bagaimana isi dari kitab Weda. Sedangkan yang terakhir itu adalah teori arus balik. Teori arus balik ini maksudnya masyarakat pribumi belajar agama ke India, lalu mereka pulang ke Indonesia. Ketika sampai ke Indonesia, mereka mengundang kaum Brahmana yang ada di India untuk menyebarkan atau mempelajari atau mengajarkan masyarakat pribumi tentang agama Hindu. Jadi itulah 5 teori tentang penyiaran agama Hindu di Indonesia. Lalu perlu juga kita ketahui bahwa agama Buddha yang pertama kali sampai ke Indonesia, lalu disusul tidak lama kemudian disusul oleh agama Hindu. Tapi mengapa lebih berkembang agama Hindu daripada agama Buddha? Buktinya duluan muncul kerajaan yang bercorak Hindu, yaitu kerajaan Kutai. Jadi jawabannya adalah karena agama Hindu penyebarannya langsung ke rajanya, ya. Agama Hindu penyebarannya langsung ke rajanya, sedangkan agama Buddha itu penyebarannya ke masyarakat biasa. Jadi ketika agama Hindu ini penyebarannya langsung ke rajanya, ketika rajanya sudah beragama Hindu, otomatis masyarakatnya beragama Hindu. Beda sama agama Buddha. Agama Buddha penyebarannya ke masyarakat biasa. Jadi kalau penyebarannya ke masyarakat biasa, tidak menjadi patokan bahwa rajanya juga ikut apa yang dianut oleh masyarakatnya. Jadi agama Hindu lah yang lebih berkembang pesat pertama kali ketika sampai ke Indonesia. Lalu ketika masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia, ketika sudah berkembang, ternyata agama ini memiliki pengaruh di Indonesia. Misalnya dalam sistem politik atau pemerintahan dikenal yang namanya sistem kerajaan, yaitu kerajaan Kutai. Lalu dalam agama, masyarakat Indonesia tidak lagi menyembah berhala atau menyembah roh nenek moyang, tapi mereka sudah memiliki agama. Jadi begitulah materi penjelasan dari Bapak tentang peta konsep atau gambaran di bab 3. Jadi untuk minggu depan kalian baca halaman 70, kalian pahami, karena minggu depan kita akan diskusi tentang halaman 70 ya.
Jadi sekian dari Bapak untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan kalian, tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran. Jika ingin mau keluar, tetap pakai maskernya, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan ya. Salam sejahtera buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.